sambil santai kita ya. Saya memberikan informasi karena memang ada yang menanyakan terkait tentang prosedur ataupun tahapan-tahapan dalam sebuah persidangan, di mana mungkin kalaulah dia tersangka ataupun terdakwa menggunakan jasa hukum, menggunakan advokat ataupun pengacara, dia tidak menjadi masalah terkait tentang tahapan-tahapan dalam persidangan. Namun terkadang di sisi lain ada beberapa kasus yang ringan ya, ataupun tipering ataupun pidana ringan, itu banyak juga terdakwa itu tidak menggunakan jasa hukum ataupun tidak menggunakan pengacara. Lalu bagaimana, kira-kira apa saja tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yang harus dilalui selama proses persidangan di tahap awal itu? Ya, tentu ini menjadi pertanyaan bagi terdakwa yang sama sekali tidak mengetahui dan tanpa didampingi oleh seorang penasihat hukum atau pengacara. Nah, bagi tahapan yang pertama, bagi seorang terdakwa, setelah dia dilaksanakan pelimpahan oleh jaksa penuntut umum, kemudian pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, maka akan dilaksanakan sidang pertama, yaitu pembacaan surat dakwaan. Apa poin dari surat dakwaan tadi? Yang pertama terkait tentang nomor registrasinya ataupun nomor kasus pidananya di saat pelimpahan ke pengadilan negeri. Kemudian terkait tentang identitas diri. Kemudian terkait tentang kronologinya, kronologi kejadian, BAP perkara. Kemudian yang terakhir, dakwaannya berapa tahun, pasal berapa. Itu yang tercantum di dalam surat dakwaan. Makanya di akhir pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang majelis hakim kepada seorang terdakwa, apakah saudara mengetahui terhadap dakwaan dari penuntut umum? Nah, kan seperti itu. Nah, pertanyaan itu menggambarkan bahwa apa yang disampaikan oleh seorang jaksa penuntut umum terhadap dakwaannya, kita yang sebagai tersangka harus mengetahui agar tidak terjadinya kekeliruan. Lalu bagaimana seandainya di dalam BAP ataupun surat dakwaan yang dibacakan oleh saudara jaksa penuntut umum tadi terjadinya kesalahan identitas mungkin, atau pasal-pasalnya atau kronologinya yang salah? Maka tahapan keduanya namanya adalah eksepsi ataupun bantahan dari dakwaan tadi. Nah, setelah dibuat eksepsi dan lain sebagainya, menjelaskan kronologi yang real dan sebetulnya, maka sidang selanjutnya jaksa memberikan tanggapan terhadap eksepsi dari terdakwa. Nah, setelah itu baru nanti ada namanya putusan selah. Ya, putusan selah yang diputuskan oleh hakim. Nah, setelah itu apalagi Pak kira-kira tahapan yang harus dilalui dalam persidangan pidana lainnya? Kemudian setelah ada putusan selah, baru dilanjutkan dengan sidang berikutnya terkait tentang pemeriksaan. Ya,
sidang pemeriksaan. Sidang pemeriksaan ini bagaimana Pak? Sidang pemeriksaan ini biasanya terkait tentang saksi-saksi, mendatangkan saksi-saksi, baik saksi dari jaksa penuntut umum, kemudian apabila masih ada waktu dalam persidangan itu juga biasanya saksi dari korban juga ditanyakan apakah dia mau memberikan ataupun membawa saksi atau tidak, seperti itu. Lalu tahapan berikutnya apa Pak? Ya, setelah saksi selesai, dari jaksa selesai, dari terdakwa ataupun kalau dia menggunakan klien dari seorang advokat, tentu kalau tidak ada berarti lanjut ke tahap berikutnya. Sidang tahap berikutnya tentang apa Pak? Ya, terkait tentang pemeriksaan terdakwa. Ya, dalam pemeriksaan terdakwa ini kita tanyakanlah kronologi awal dari saksi-saksi sampai selesai. Itu biasanya yang dicecar adalah terdakwanya langsung. Seorang jaksa, seorang pengacara ataupun penasihat hukum hanya menambah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh majelis hakim kepada terdakwa. Itu saja. Nah, lalu bagaimana setelah ini selesai pemeriksaan terdakwa, maka sidang berikutnya ada namanya tuntutan. Tuntutan ini dari kejaksaan, ya, kejaksaan menuntut berapa tahun kira-kira dari penjelasan saksi, dari penjelasan terdakwa tadi yang sudah disampaikan pada sidang-sidang sebelumnya. Maka di saat penuntutan, jaksa memberikan tuntutan dan dibacakan langsung. Nah, setelah itu apa Pak? Selesai tuntutan ini, maka di akhir persidangan sebelum ditutup sidang tuntutan tadi, maka hakim juga menanyakan apakah saudara mengerti terhadap tuntutannya, apakah saudara penasihat hukum mengerti terhadap tuntutannya, seperti itu. Dan ketika tidak mengerti ataupun kita keberatan terhadap tuntutan-tuntutan yang dilontarkan, yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi, maka kita bisa memberikan yang namanya pledoi atau nota keberatan terhadap tuntutan yang diberikan oleh jaksa kepada klien kita. Kalau dia sendiri ya tentu kepada terdakwa langsung, seperti itu. Nah, ada dua hal juga, bisa dilangsungkan dengan secara lisan pledoi itu ataupun secara teks ataupun tulisan, seperti itu tanggapannya. Nah, setelah itu barulah tanggapan dari jaksa ya terhadap pledoi kita, apakah dia tetap terhadap tuntutan di awalnya atau ada perubahan. Nah, setelah itu semuanya dijelaskan, dirangkum oleh majelis hakim, maka sidang terakhir adalah putusan. Putusan inilah yang akan menentukan nasib bagi seorang terdakwa, berapa tahun dia berada dalam sel, nah kemudian berapa hukumannya, kemudian berapa yang harus dia bayarkan, tertuang dalam sebuah putusan. Nah, sampai di situ sidang pertama, ya. Tahapan sidang pertama maksudnya dalam sidang biasa ataupun masih di ranah PN. Ya, ada beberapa tahapan tadi yang bisa kita pahami terkait tentang tahapan-tahapan persidangan dalam berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, jelas ya kira-kira. Nah, jadi memang ada prosesnya yang harus kita lalui. Tidak ujuk-ujuk sidang pertama langsung pembuktian, langsung putusan, tidak. Ada tahapan-tahapan yang memang harus kita lalui. Oleh karena itu, silakan kepada kawan-kawan yang mau bertanya terkait tentang
persoalan hukum terkait tentang kasus-kasus yang berkaitan tentang hukum, bahkan yang mau konsultasi langsung pun atau yang mau didampingi secara langsung pun silakan langsung di DM, langsung di chat, ataupun langsung tulis di kolom komentar. Nanti langsung saya tanggapi bersama tim terkait tentang kasus-kasus yang ada untuk kita selesaikan bersama-sama. Oke, salam hukum dari Siratul Lawyer.